my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha. Kali ini channel pendidikan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Yuk kita bedah mengenai pertumbuhan ekonomi beserta teori-teori ahli yang mendukungnya. Simak video sampai selesai, oke? Sebelum kita bahas teori pertumbuhan ekonomi, kita harus paham terlebih dulu pada dasarnya. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Nah, biasanya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, kita akan membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan. Kenapa sih pertumbuhan ekonomi itu penting banget dan harus dihitung setiap tahunnya? Karena pertumbuhan ekonomi bisa jadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat. Terus bagaimana caranya kalau kita mau menghitung pertumbuhan ekonomi? Nah, untuk menghitungnya, kita bisa pakai rumus berikut ini yang berhubungan juga dengan produk domestik bruto. Rumusnya, pertumbuhan ekonomi sama dengan PDBT dikurangi PDBT 1 dibagi PDBT 1 kali 100%. PDBT itu merupakan produk domestik bruto tahun tertentu atau tahun yang kita cari nilainya. Sedangkan PDBT 1 adalah produk domestik bruto tahun sebelumnya. Misalnya PDBT tahun sekarang 2022 dikurangi dengan PDBT 1 itu tahun 2021. Teori pertumbuhan ekonomi klasik ini tentunya merupakan beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonom internasional mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Jadi siapa saja para ekonom atau pakar ekonomi internasional tersebut? Yuk kita kupas satu per satu. Berikut adalah pakar ekonomi yang pertama yang memberi teori tentang pertumbuhan ekonomi klasik, yaitu Adam Smith. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Agar kita punya gambaran lebih tentang teori dari Adam Smith, sedikit bersabar untuk mendengarkan cerita berikut. Begini ceritanya. Ada negara X yang punya sedikit penduduk dan negara Y yang punya banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit, sehingga tidak menciptakan permintaan barang atau jasa yang banyak dan beragam di pasar. Hal ini akhirnya menyebabkan pekerjaan penduduk di negara X tersebut hanya seputar kebutuhan dasar. Lain halnya dengan negara Y yang punya penduduk dengan jumlah jauh lebih banyak. Kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang dan jasa yang lebih banyak pula dan beragam juga. Nah, tentunya hal ini mendorong adanya diversifikasi dan spesialisasi peran. Sehingga semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Alhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Y. Nah, inilah yang membuat Mas Adam berpikir kalau pertambahan penduduk itu tinggi. Selanjutnya, pakar ekonomi yang kedua adalah David Ricardo. Teori yang disampaikan oleh David Ricardo ini kebalikan dengan Adam Smith. Jadi David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Contohnya nih, di Tiongkok, upah tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan di Australia Utara. Ini karena Tiongkok memiliki jauh lebih banyak penduduk dibandingkan Australia Utara, sehingga lebih mudah untuk mencari tenaga kerja di Tiongkok. Maka upahnya pun menjadi lebih murah. Kebalikannya nih kalau di Australia Utara, karena susah mencari tenaga kerja karena jumlah penduduk yang sedikit, tenaga kerja di Australia Utara upahnya relatif tinggi. Ini juga yang kadang jadi alasan banyak calon pekerja untuk mencari kerja di negara dengan penduduk yang sedikit.
Nah, ini yang terakhir dari pakar ekonom, yaitu Thomas Robert Malthus, nama lengkapnya. Kalau Robert Malthus masih mempunyai kemiripan sama dengan Ricardo. Menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Jadi menurut Malthus, pangan itu pertumbuhannya seperti deret hitung ya, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi penduduk itu tumbuh seperti deret ukur, yakni 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, pertumbuhan yang tidak seimbang ini antara pangan dan penduduk pada akhirnya akan menimbulkan krisis pangan. Karena tidak semua orang dapat mengakses pangan, sehingga harga pangan pun juga akan ikut meroket. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sebetulnya masih ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dan historis. Namun akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam digital edu, semangat belajar.